Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan langsung praktek ya mengenai model portofolio Markowitz atau mean variance yang telah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, model yang akan kita gunakan adalah model dalam bentuk matriksnya, yaitu pada persamaan 4 ya, ini. Dan solusinya kita cari menggunakan persamaan 5 ya, dengan lambdanya dinyatakan pada persamaan 6. Saya lupa, saya udah menjelaskan ini atau belum. Nah, di sini ada ketentuan ya, di mana lambdanya itu adalah bilangan positif ya. Artinya dia tidak boleh negatif atau 0, oke? Oke. Sekarang kita lanjut langsung ke Microsoft Excel. Nah, ini adalah data 6 saham ya yang ada di Q45. Yang pertama MDKA, yang kedua Agro, yang ketiga BBCA, yang keempat Nika, yang kelima ICBP, dan yang terakhir ya atau keenam MTEK. Kenapa saya pilih 6 saham ini ya? Karena ini berada di 6 sektor yang berbeda ya. Ini ada di pertambangan, ini ada yang mineral ya, ini di keuangan, ini di kesehatan, ini di produk makanan, produk jadi, dan ini adalah teknologi. Istilahnya jangan menyimpan semua telur dalam satu keranjang ya. Kalau nanti keranjangnya jatuh, semua telurnya pecah. Nah, ini istilahnya jangan menginvestasikan di uang kita ya di satu sektor saja, tetapi di beberapa sektor yang berbeda gitu. Agar nanti saat suatu sektor rugi, maka kita masih memiliki kemungkinan untung di sektor yang lainnya. Lalu tanggal yang dipertimbangkan adalah dari tanggal 1 Desember 2017 sampai tanggal 1 November 2022. Dan ini adalah data waktunya bulanan. Sebetulnya teman-teman juga bisa menggunakan harian ya. Namun agar lebih sedikit, saya di sini dalam tutorialnya ya, agar lebih memudahkan juga, jadi saya pilih yang bulanan. Nah, data-data ini dapat teman-teman download ya di Yahoo Finance. Nanti teman-teman yang ingin mencoba tutorial ini, saya juga akan mencantumkan link datanya ya di kolom deskripsi. Oke, setelah dapat data, selanjutnya adalah menentukan return bulanannya ya. Caranya seperti ini. Data di tanggal 1 Januari dikurangi data di tanggal 1 Desember ya di 2017, kemudian dibagi data tanggal 1 Desember 2012. Nah, ini adalah return untuk satu bulan dari 1 Desember ya. Kemudian agar efisien, kita tarik aja ke sebelah kanan ya, agar tidak diulangi lagi proses penulisan rumusnya. Kemudian kita tarik aja ke bawah, tentu sampai sini ya. Nah, oke, setelah kita dapat data return bulanannya, sekarang kita tentukan. Yang pertama, kita tentukan dulu vektor mu ya, vektor mu ini dengan cara, nah kita kasih nama dulu ya, mu, dengan cara seperti ini, average dari saham MDKA dulu, kemudian nanti lanjut ke saham kedua. Oke. Nah, seperti ini. Dan sampai ke MTEK ya. Saya akan melakukan ini agar cepat. Nah, ini J berarti kita ubah jadi A. Lalu ini ubah jadi L. Ini jadi M. Dan ini jadi N ya. Oke, kita telah memperoleh vektor mu ya, atau vektor rata-rata return dari setiap saham. Oke, nah setelah itu kita buat vektor E kecil ya.
yaitu vektor 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan membentuk matriks kovariansi ya. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan menu ya di sini, klik data, lalu klik data analisis. Oke, lalu pilih covariance. Nah, setelah itu pilih data yang akan ditentukan covariance-nya ya, yaitu ini. Kita blok sampai ke bawah. Oke, lalu kita pencet ini. Setelah itu kita tentukan di mana akan muncul outputnya. Kita pencet yang ini, output range, lalu kita pilih di mana akan munculnya. Nah, kita pilih di sini, siapkan dulu 6 kali 6 ya, atau 7 kali 7, biasanya nambah 1 ya. Nah, kita setelah ditentukan range-nya, kita pencet ini, lalu klik OK. Nah, inilah dia matriks covariance-nya, namun di sini hanya sebagian ya, kepotong. Kemudian karena kita hanya butuh nilai-nilainya aja, kita hapus saja ya, yang kolom 1 sampai kolom 6-nya, ini keterangannya hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita hapus bordernya ya, karena kita nggak perlu bordernya. Nah, karena ini masih kosong, ini juga sama ya, sampai ke sini. Nah, kita harus isi. Caranya kita copy yang ini, lalu klik di sini dan klik kanan, lalu klik transpose. Nah, kemudian yang kedua juga sama, kita klik yang bawah sini, copy, kemudian klik kanan, pilih paste transpose ya. Ini pun sama, copy, kita klik kanan, lalu transposekan. Begitulah sampai bawah ya. Ini nggak perlu ditransposkan karena udah sama ya. Nah, kita peroleh matriks kovariansinya, yaitu ini. Setelah itu kita tentukan row ya, row-nya berapa. Misalkan row-nya 5 ya. Kita mulai aja dulu dari 5 ya. Karena di sini penentuan row itu dilakukan secara coba-coba ya, sedemikian sehingga W ini positif semua ya nilai-nilainya, dan si lambdanya juga akan positif gitu ya, harus positif, nggak boleh negatif. Oke, kita kasih hijau di sini biar sama ya dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita tentukan lambdanya ya. Lihat rumusnya seperti apa lambda itu. Di sini kita bagi 2 aja ya. Oke, udah ya. Sekarang kita tentukan lambda. Lambda itu apa? E transpose. Nah, kita menggunakan formula berikutnya, M-mult atau matriks multiplication ya, atau perkalian matriks. Kita klik datanya, E transpose, berarti kita transposkan dulu ya, transpose itu yang mana? Itu ini ya. Nah, kemudian dikali sigma ya, dikali sigma inverse, berarti kita inversekan dulu sigmanya dengan cara klik in M inverse ya. Nah, seperti demikian. Oke, udah ya. Nah, namun ini kan hanya baru ini doang, ET dikali sigma inverse. Nah, ininya belum, maka kita tambah lagi M-mult 2 kali jadi ya. Nah, ini ET sigma inverse dikalikan mu, berarti kita tinggal T mu nya ya. Nah, oke.
Setelah itu kita kurangkan dengan row per 2 ya. Row, kita tag row-nya. Nah, ini per 2. Oke. Udah, kalau udah seperti itu, kita kasih kurung di bagian kiri dan kanan, lalu kita bagi itu ya yang di dalam kurung dengan yang di bawahnya penyebutnya. Perkalian lagi ya, perkalian 2 kali. Emul, oke, lalu emul lagi. Nah, kita kasih titik koma agar tidak lupa. Nah, yang pertama E transpose dikali sigma inverse, berarti kita tulis dahulu transpose dari E ya. Nah, kita klik ini, lalu sigma inverse, berarti kita klik ketik dulu M inverse, lalu tag ya sigmanya. Oke, setelah itu kita tag lagi yang E nya ya. E nya itu ini. Nah, udah, kalau udah kita klik secara bersamaan CTRL dan Shift ya. Nah, ini udah ya, diklik. Sekarang klik enter, dimana yang CTRL dan Shift-nya masih ditekan ya. Klik enter. Nah, inilah dia hasilnya ya, lambdanya ternyata positif. Oke, nah kita udah punya lambda. Sekarang kita akan menentukan vektor bobot W ya. Kita kasih hijau lagi biar sama. Nah, lalu kita siapkan tempat untuk W ya, yaitu 6 kali 1 ya. Nah, ini 6 kali 1. Oke, kita gunakan lagi rumus yang tadi ya. Rumus yang ini. Lalu kita pindahkan ke bahasa Excel. 2 dibagi row. Nah, 2 dibagi row dikali, nah ini matrix multiplication ya, yang tadi emul. Kita tentukan dahulu, kita tentukan dahulu sigma inverse-nya, M inverse dari sigma ya, dari sigma. Nah, ini oke. Kemudian dikali dengan mu, dikali dengan mu dikurang lambda dikali E ya. Kita tag E nya. Nah, setelah sudah, kita klik CTRL dan Shift secara bersamaan, lalu klik enter. Nah, inilah dia W-nya. Wah, ternyata W-nya ada yang masih negatif ya. Nah, ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh karena ini ada negatifnya. Ini pun sama ya, ada 2 yang negatif. Sehingga kita harus mengatur row-nya sedemikian sehingga W-nya itu positif. Kita tambah aja 5,1 ya, 5,1 masih negatif, oke, masih negatif, malah nambah 1 ya W-nya. Sekarang kita langsung aja ke 7 ya. Oh, masih negatif juga, 7,1 masih negatif, 8 juga masih negatif, 9 masih negatif, 10, 11, 15, oke, 15 sudah positif, 14 coba, oh 14 masih negatif, 14,1
masih negatif 14,2, masih negatif 1, 14,3 masih negatif 14,4. Nah, sudah positif ya. Jadi kita tentukan rho-nya mulai dari 14,4. Kenapa? Karena di sini W-nya positif ya. Coba 14,3 ya. Wah, masih negatif ini ya, masih negatif, nggak boleh, ini harus positif semua. Nah, oke, dengan penambahan 0,1 ya. Nah, kita peroleh matriks bobot W-nya seperti ini ya. Nah, oke. Jadi inilah dia bobot W-nya ya. Kita tentukan mu-nya, mu P. Oke, mu P itu apa? Mu P itu tadi kita lihat di PPT ya. Ya, teman-teman lupa. Nah, mu P itu adalah ini. Mu transpos dikali W ya. Oke, kita akan tentukan ya di sini mol dari transpos mu. Kita klik mu-nya ya. Oke, lalu kita klik atau blok W-nya. Oke, setelah itu kita klik CTRL Shift lalu enter. Nah, ini mu-nya ya 0,02574 atau 2,574% ya dalam 1 bulan. Oke, sekarang tentukan variansinya. Varians P ya. Ini tuh ini ya. WT dikali sigma dikali W ya. Jadi 2 kali perkalian matriks ya. Mol. Oke, kita kasih titik 2 dulu, titik koma ya. Kita lalu klik lagi, tulis lagi mol karena ini 2 kali perkalian. Nah, pertama kita tulis dulu transpos W, transpos W. Nah, lalu klik lagi sigma-nya. Nah, seperti ini. Lalu klik yang terakhir W-nya ya. W-nya di sini. Nah, lalu setelah itu kita pencet CTRL dan Shift secara bersamaan, lalu klik enter. Nah, inilah dia variansinya yaitu 0,0316 atau 0,316% ya. Oke. Nah, sebetulnya ini tuh bukan hasil akhir ya. Nah, hasil akhir itu adalah dia yang menghasilkan mu paling besar ya. Atau ada juga yang menentukan hasil akhir dengan melihat rasio paling besar antara mu dan var ya. Jadi berapa yang rasio yang paling besar itu yang dipilih. Nah, ini adalah rasio ya. Rasio itu pembagian mu ini ya. Mu P dengan var P. Nah, ada juga yang begitu. Jadi ada yang memilih bobot aset dengan mu P yang paling besar, ada yang memilih bobot aset W dengan varian P yang paling kecil, ada juga yang memilih bobot W itu berdasarkan rasio yang paling besar. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan mu P paling besar atau var P paling kecil atau rasio paling besar ya? Tentu kita harus coba satu persatu ya. Kita coba satu persatu untuk setiap rho ya. Misalkan ini rho-nya diganti 14,5. Wah, ternyata ini segini, variannya segini, hasilnya segini, catat gitu ya. Terus 14,6 bagaimana? Oh, ternyata segini, ini pun segini, ini segini ya. Oke. Nah, selain itu kalian pun harus mempertimbangkan lambdanya ya. Lambdanya tidak boleh negatif. Oke, kita tentukan misalnya sampai 15 dulu deh. Oh, masih positif lambdanya ya.
17 masih positif juga sampai 20. Wah, udah negatif. Berarti nggak boleh lewat dari 20. 19. Wah, masih positif. Nah, berarti kita tambah lagi 19,1 masih positif, 19,2 masih positif, 19,5 deh langsung. Oh, udah negatif. Kurangi 4 masih negatif. 3 positif. Berarti kalian coba-coba ROE-nya dari 14,4 sampai 19,3 ya. Nah, seperti itu. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan coba menghitung UP, VAR-P, dan rasio untuk setiap RO di interval ini ya. Oke. Jadi untuk sekarang sampai di sini dulu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.